Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Hokage Jalan Ryo. Bab 45. Ryo-kun, mau kemana? Bukankah kamu diperintahkan oleh Sarutobi Sensei untuk membuat batu penyembuh ini? Aku sudah membuatnya selama 3 bulan terakhir, desa seharusnya memiliki cadangan. Ryo menjawab Orochimaru. Tidak ada yang namanya terlalu banyak dari jenis batu ini. Ryo-kun, belum jawab aku, mau kemana? Orochimaru-san, aku pergi ke perpustakaan Konoha untuk membaca tentang elemen angin jutsus. Pelepasan angin. Orochimaru menatap Ryo sambil berpikir, iya. Kami akan pergi berperang. Aku ingin belajar sebanyak mungkin sebelumnya dimulai. Apa hubungan perpustakaan Konoha dengan ninjutsu bersandar? Ryo menjelaskan, Minato Ni-san memiliki tim genin baru untuk dilatih, dan Jiraiya-san memiliki misi yang harus dia selesaikan. Aku hanya punya perpustakaan untuk pergi. Pelepasan angin. Aku menguasai itu. Haruskah aku menunjukkan jutsus ke kamu? Orochimaru yang sangat tertarik pada Ryo menemukan kesempatannya. Maaf sudah membuatmu mengalami masalah Orochimaru-san. Ryo mengangguk setelah terdiam beberapa saat. Sebagai salah satu sanin legendaris, kekuatan Orochimaru sangat luar biasa. Dan saat ini dia tidak menggunakan Living Course Reincarnation, jadi jiwanya tidak membelot dan kurang rentan terhadap genjutsu. Di 3 tempat latihan, dia mendemonstrasikan berbagai jutsu pelepas angin depan Ryo, mulai dari kelas C sampai kelas A. Yang istimewa bukan hanya demonstrasi yang sempurna, tetapi juga fakta itu ia menjelaskan karakteristik dan kekurangan pelepasan angin dengan hebat detail. Ryo harus mengakui bahwa dalam hal pengetahuan tentang ninjutsu, dia bahkan melebihi Jiraiya. Setelah selesai dengan peragaan, Orochimaru duduk untuk mengobrol dengan Ryo. Ryo-kun, kamu juga seorang ninja medis. Apa hidup bagimu? Pertanyaan ini mengingatkan Ryo pada manga. Akibat kematian orang tuanya, Orochimaru memulai pencariannya untuk menemukan makna di balik kehidupan. Lebih banyak dia dieksplorasi, semakin dia menemukan betapa rapuh dan pendeknya itu. Dia adalah seorang jenius ninjutsu, jadi penghinaannya terhadap kerapuhan dan kekurangan hidup, dibuat dia mencoba menemukan ninjutsu untuk keabadian. Selama bertahun-tahun penelitian, dia menjadi semakin tidak peduli dengan orang lain hidup dan mati orang, dan semakin menggunakan metode yang tidak bermoral. Dia akhirnya menggunakan ninja dan bahkan anak-anak dari desanya sendiri, Konoha, sebagai subjek tes. Pertama kali Ryo melihatnya di anime, dia menganggapnya sebagai yang paling jahat dari semuanya. Alasannya sangat sederhana, tidak ada orang yang baik yang akan membunuh cintanya sendiri guru. Namun, citra Orochimaru mulai berubah sedikit demi sedikit. Cara dia bertahan dan melekat pada kehidupan seperti ular, bersama dengan karakternya perkembangan selama cerita membuat Ryo merasa bahwa dia benar-benar orang yang menarik. Setelah itu, kembalinya dia untuk menyelamatkan Tsunade selama perang dilakukan adalah badass. Di dunia masa lalunya, Ryo dibesarkan di bawah bendera merah kapitalisme, menerima melihat kehidupan materialistis selama menempuh pendidikan, dan ia juga seorang pekerja medis. Ini semua membuatnya sangat penasaran dengan karakter yang sepertinya tidak memiliki dewa ini tapi sains. Setiap kali dia mencoba mengevaluasi karakter cerita, terus seperti ini, beberapa percaya pada kemauan keras, yang lain percaya pada garis keturunan, yang lain percaya kekuatan okuler, dan yang lainnya percaya pada taijutsu, banyak yang percaya pada kerja keras. Tapi Orochimaru, dan hanya Orochimaru, yang percaya pada sains. Orochimaru-san, aku merasa hidup ini terlalu rentan, terutama ninja. Meracuni bisa membunuh ninja, ninja lain bisa membunuhnya, bahkan selembar kertas seperti teks peledak bisa melakukannya. Mendengar perkataan Ryo membuat mata Orochimaru sedikit bersinar. Ini adalah anak pertama dia pernah mendengar dengan ide-ide yang begitu dekat dengannya. Meskipun hidup ini pendek dan rapuh,
beberapa hal yang dibawanya tidak ternilai dan kekal. Ninjutsu yang diwarisi dari generasi ke generasi, pewarisan keterampilan terbatas darah, dan cinta orang tua kepada anak-anaknya. Kata-kata Ryo membungkam Orochimaru. Beberapa kata ini tidak mengubah kata-katanya keyakinan, tapi mereka mengingatkannya pada orang tuanya. Ryo-kun, menurutmu orang bisa menemukan cara untuk mendapatkan hidup yang kekal? Jelas sekali, Ryo, jawaban itulah yang membuat Orochimaru mengajukan pertanyaan seperti itu. Di kehidupan terakhirnya, dia mendengar banyak penggemar Naruto mengatakan bahwa jika ada yang beruntung cukup untuk tinggal di Konoha, dia harus pergi dan mempelajari rahasia Orochimaru. Mereka mimpi sekarang tidak jauh dari jangkauan Ryo. Di dunia ini, satu-satunya karakter yang benar-benar mencapai keabadian adalah Kaguya, yang memakan buah cakra dari pohon dewa. Kehidupan abadinya dekat dengan hal magis yang jauh dari jangkauannya. Orochimaru teknik di sisi lain didasarkan pada pengorbanan kehidupan demi beberapa orang lebih tahun. Sebelumnya, Ryo tidak begitu tertarik dengan kehidupan kekal. Dalam pandangannya, hanya beberapa dekade cukup untuk mendapatkan apa yang dunia harus berikan. Sekarang dia jatuh cinta, pandangannya sedikit berubah. Sungguh indah untuk hidup dengan orang yang kamu cintai selamanya. Orochimaru-san, menurutku itu mungkin dalam arti tertentu. Setelah hati-hati pertimbangannya, Ryo masih punya jawaban untuk diberikan. Alasan mengapa orang meninggal karena usia tua adalah karena mereka menumpuk kesalahan di dalamnya proses meiosis. Sel mereka tidak direproduksi secara sempurna dan seiring waktu, mereka terakumulasi di tubuhnya menciptakan semacam bak yang merusak seluruh sistemnya. Tubuh mereka tidak bisa lagi berfungsi sebagaimana mestinya, dan mereka mati. Catatan penulis ini diambil dari ceramah seorang profesor di perguruan tinggi. Jika seseorang mengambil gen manusia di puncak hidupnya, dan kemudian menggandakannya untuk membentuk tubuh manusia baru. Dan kemudian, jika kesadaran manusia dipindahkan di sana, kehidupan baru akan dimulai. Di kehidupan sebelumnya, hal seperti itu tidak mungkin. Tidak ada yang tahu bagaimana mentransfer jiwa. Tapi ini telah terjadi. Di dunia Naruto dengan sukses. Reapers Death Edo Tensei, dan Living Course Reincarnation, semuanya contoh nyata memanipulasi jiwa di dunia ini. Metode yang dipikirkan Ryo mirip dengan Living Course reinkarnasi, tetapi sebenarnya berhasil menghindari kerusakan jiwa pengguna atau siapapun. Dia tidak berencana memberitahu Orochimaru tentang hal itu. Dan tentu saja, dia tidak akan menggunakannya sendiri. Di satu sisi, teknologi saat ini di dunia ini tidak memenuhi kebutuhannya penglihatan. Dan di sisi lain, dunia ini memiliki kekuatan magis cakra. Menggunakan pengetahuan yang dia miliki dari dunia masa lalunya untuk mencapai kehidupan kekal tidaklah cocok citra yang diinginkan Ryo. Bahkan jika dia merasakan dorongan untuk hidup selamanya suatu hari, dia akan tetap hidup. Cobalah untuk mewujudkannya dengan cara Kaguya. Sekarang dia tidak begitu tertarik pada hal-hal seperti kehidupan kekal. Tujuan Ryo tetap menjadi yang terkuat di dunia. Orochimaru sangat puas dengan jawaban Ryo. Dia mengobrol lebih banyak dengannya dan membuatnya merasa seperti telah menemukan seorang teman. Sementara mereka asyik berdiskusi secara mendalam, seorang Anbu datang dengan perintah dari tiga. Dia memanggil Orochimaru ke kantornya. Ryo-kun, kuharap kita bisa memiliki kesempatan untuk mengobrol lagi lain kali. Setelah mereka berpamitan, mereka berdua meninggalkan tempat itu. Bab 46 The Waron. Tak lama setelah Orochimaru meninggalkan tempat itu, tempat latihan ketiga ramai lagi. Minato membawa Kakashi dan yang lainnya ke sana, dan segera setelah itu, Kushina tiba. Minato, kenapa Jiraiya mengundang kita ke sini? Sekarang dia terlambat, aku bahagia perbelanjaan. Wajah Kushina terlihat sangat tidak puas. Jangan marah Kushina, pasti sesuatu yang penting dia mengundang kami untuk. Dia menyuruh aku untuk mengundang kamu dan tidak pernah mengatakan lebih dari itu. Ayo sabar.
Minato mencoba menenangkan Kushina tapi dia juga bertanya-tanya tentang itu alasan yang membuat senseinya mengundang mereka semua. Ryo Yaro, kenapa kamu tidak punya tim? Atau bahkan bukan seorang guru? Obito merasa itu aneh. Aku memiliki seorang guru. Kecantikan kepala merah di sebelah Minato Nisan itu adalah guruku. Ryo menjelaskan dengan bangga. Minato Nisan, kamu benar-benar memanggilnya Nisan. Kata-kata Ryo mengejutkan Obito. Guruku, Kushina Nisan, adalah pacar senseimu, jadi dia seperti kakakku saudara. Oke, itu dia, cukup dengan kamu mengalahkan aku untuk hal-hal seperti ini. Aku ingin bertarung kamu sekarang. Obito mundur, atau kamu mungkin akan terbunuh. Kakashi yang berada di sisi, menembak Obito. Tanpa memperhatikan kata-kata temannya, Obito meluncurkan jutsu khas klannya Katon Verbal menuju Ryo. Ryo menggelengkan kepalanya dengan kasihan, meluncur melalui bola api dengan Chidori, lalu menggunakan mode cakra petir untuk langsung muncul di belakang Obito. Sepertinya permainan sudah berakhir. Obito mendengar suara Ryo di belakang telinganya. Obito bersimbah peluh. Ryo Yaro, suatu hari aku pasti akan mengalahkanmu. Kamu bisa membuat Obito kehilangan pertempuran, tapi mulutnya tidak akan pernah dipukul sampai diam. Ryo, bagaimana kamu melakukannya? Itu seperti teknik Minato Sensei. Apakah itu ruang waktu ninja? Begitulah cara kamu menghilang di akademi. Rin juga kaget dengan kemunculan Ryo yang tiba-tiba. Dia ingat segera apa yang dia lakukan di akademi. Itu sangat mirip dengan teleportasi. Ini dekat dengan jutsu instan. Dengan merangsang aktivitas sel dengan lightning chakra, seseorang dapat mengambil refleks dan gerakannya dengan kecepatan ekstrim. Teknik Minato Nisan sama sekali berbeda. Kakashi menggunakannya pada hari itu sebagai baik. Lalu mengapa kita masih bisa melihat Kakashi saat dia menggunakannya? Obito bertanya tentang apa yang ingin diketahui Rin. Jika Kakashi menggunakan teknik yang sama pada hari itu, kenapa mereka bisa melihat siluetnya? Oh, itu karena tekniknya tidak tepat, kata Ryo sambil tersenyum lebar. Kakashi tidak tahu bagaimana menanggapi ucapan Ryo. Dia baru saja memberi mereka flu menguap dan menatap Ryo dengan mata pucat. Ryo, ayolah, Jiraiya Sensei ada di sini. Minato bergegas menghampiri Ryo sambil berteriak. Jadi Minato, kedua anak ini juga muridmu? Jiraiya memperhatikan Obito dan Rin. Ya, aku guru mereka. Itu Obito Uchiha, dan dia Rin Nohara. Teman-teman, katakan halo untuk sensei aku. Jiraiya-san menghadapi salah satu sanin legendaris. Obito bahkan tidak berani mengatakannya hai. Selama Perang Dunia II, sanin menjadi sangat terkenal. Semua klan di Konoha, termasuk para Uchiha, menghormati mereka. Sama seperti yang ketiga, Jiraiya memperlakukan semua klan secara setara. Dia tidak memusuhi Uchiha. Setiap kali dia bertemu, ada rasa saling menghormati di antara mereka. Jadi, belum lama ini, aku dikirim oleh Sarutobi Sensei ke desa pasir untuk menanyakan intelijen. Padahal, 3 bulan sebelum ekspedisi itu, aku sudah menyusup desa mereka. Aku menemukan mereka memiliki masalah internal. Apa penyebabnya? Dan Sensei, maksudmu desa pasir itu menghentikan pergerakan mereka di sekitar Konoha karena masalah ini? Ya memang. Pada saat itu, dalang terbaik mereka menghilang. Sasori dari Pasir Merah bukan hanya dalang jenius, dia juga cucu dari ahli racun ahli Chiyo. Dia punya sebuah reputasi besar di desa dan kepergiannya merupakan pukulan besar bagi kekuatan mereka. Ninja pasir menghentikan semuanya misi mereka untuk mencoba menghilangkan dampak dari insiden itu. Saat Jiraiya menyelesaikan kata-katanya, dia berhenti dan memperhatikan Minato. Di atas menjadi petarung yang luar biasa, muridnya juga hebat dalam menganalisis informasi. Dia mengambil kedua untuk memikirkannya dan berkata, Jiraiya Sensei, melakukan sesuatu terjadi pada orang penting lainnya di pasir desa. Minato tidak mengecewakan senseinya yang melanjutkan dan berkata, Minato benar,
Itu terakhir kali aku menyelinap di sana, dan suasana di sana sangat tidak biasa. Ninja ada semua yang bersemangat dan bersumpah bahwa mereka akan membalas dendam Konoha. Aku menggunakan cara aku dan menemukan dari salah satunya bahwa Kazekage ketiga melacak Sasori ke perbatasan negara api. Dan di sana, dia lenyap. Apa? Kazekage ketiga menghilang di perbatasan kita. Kushina tidak bisa menyimpan dirinya dari berteriak. Penghilangan seperti itu bukanlah masalah sepele. Hubungan antara Suna dan Konoha sudah goyah. Konsekuensi dari peristiwa semacam itu adalah mudah dimengerti bahkan oleh Kushina. Maka tidak heran jika mereka mengerahkan begitu banyak pasukan untuk berada di perbatasan. Aku kira mereka menunggu sampai Kazekage keempat dipilih untuk kemudian menggaji perang habis-habisan, kata Minato. Oh ya, perang akan datang, Jiraiya menghela nafas saat mengatakan itu. Hilangnya Kazekage ketiga itulah yang meledakkan Waron di garis waktu asli. Ryo sudah menduga bahwa ini akan menjadi topik pembicaraan ketika mereka semua diundang ke sini bersama. Nisan, Jiraiya-san ini dia 50 healing stone yang aku buat sendiri. Ini cara kamu dapat menghemat uang. Dia memberi mereka 50 batu dan melanjutkan dengan berkata, Nesan, ini 50 batu, gunakan mereka kapanpun kamu membutuhkannya. Kapanpun kamu kehabisan batu, raihlah aku. Dua orang yang baru saja menerima batu itu masih tergerak oleh ulah itu. Batu-batu ini adalah hadiah yang sangat berharga. Desa akan membagikan beberapa batu, tetapi mereka masing-masing harus mendapatkan 5 batu. Penyembuhan menyelamatkan nyawa, seseorang tidak akan pernah memiliki terlalu banyak alat penyembuhan. Mendapatkan 50 dari Ryo membuat mereka berdua sangat bersyukur. Tapi apa yang tidak mereka duga adalah bahwa Ryo akan memberi Kushina 50 stone dirinya sendiri, dan suruh dia datang lagi jika dia kehabisan stok. Minato baik-baik saja dengan itu. Bagaimanapun, Kushina adalah pacarnya, memberikan batu-batunya dia seperti memberikannya padanya. Namun Jiraiya tidak setuju dengan ini. Heina Kushina bahkan tidak akan pergi ke medan perang mengapa dia membutuhkannya banyak batu. Kamu memberi Sage yang mempertaruhkan nyawanya untuk desa saja 25. Aku benar-benar membantu membuat batu-batu itu. Kamu tahu Ryo mengabaikan argumennya karena perhatian utamanya adalah kembali ke klannya untuk diperiksa keluar pada mereka. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.